Salam saudara-saudara, apa kabar? Hari ini damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita semua, dan harapan saya kita selalu diberi kesehatan di tengah pandemi, tetap sukacita, semangat, dan tetap jaga kesehatan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Saya hanya akan menyanyikan satu pujian penyembahan. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, dan juga urapi mereka yang mendengarkan channel YouTube kami, dan biarlah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Matius 10 ayat 34 sampai 39. Judul dari ayat ini adalah Yesus membawa pemisahan bagi mengikuti Yesus. Jadi judulnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus, ya saudara-saudara. Judulnya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak akan layak bagiku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini di firman Tuhan ini adalah bagaimana kita akan berbicara mengenai pemisahan. Dan ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi firman Tuhan ini mengatakan tentang pemisahan. Pemisahan artinya adalah Tuhan memilih orang dengan caranya. Jadi yang sudah hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan pisahkan dari orang-orang yang tidak, orang-orang yang bebal, yang tidak mau diingatkan. Jadi waktunya Tuhan sudah semakin dekat, saudara-saudara. Di sini saya akan membacakan bagaimana kita harus merespon dan iman apa saja yang Tuhan boleh izinkan itu terjadi. Yang pertama adalah iman kepada Kristus dapat memisahkan orang percaya daripada dosa dan segala kesenangan dunia. Jadi kita baca di ayat 34 ya. Yang pertama adalah iman kepada Kristus dapat memisahkan orang percaya daripada dosa dan segala kesenangan dunia. Jadi iman orang percaya diberi kekuatan pada Tuhan untuk dapat dipisahkan dari kedagingan, dari dosa. Ayat 34-nya saya bacakan di sini.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi melainkan pedang. Jadi Tuhan datang nanti pada saat yang kedua kali. Ini sekarang kita masa penampihan. Masanya kita diayak sungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang hidup sudah di dalam percaya pada Tuhan, Tuhan akan kasih pemisahan itu terjadi. Tuhan akan melindungi orang-orang yang berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya pada Tuhan dengan imannya. Diberi kekuatan untuk dia tidak jatuh di dalam dosa, untuk dia tidak tercampur aduk dengan orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Inilah saatnya. Hari-hari ini, inilah saatnya penampian Tuhan. Sungguh-sungguh kita diayak. Jadi yang pertama, iman kepada Kristus memisahkan orang percaya, yaitu orang yang sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya dia jangan ikut masuk di dalam kehidupan dunia sekarang ini, terbawa arus. Tuhan menjaga hati mereka. Tuhan tidak mau mereka jatuh lagi dalam dosa. Jadi saudara-saudara, orang yang merasa baru memperoleh damai melalui kesenangan dunia, iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari segala dosa dan kesenangan dunia. Jadi Tuhan tidak mau orang yang hidup sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa lagi, dia jatuh dalam kesenangan dunia lagi. Jadi firman Tuhan mengatakan di ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini nih. Jadi saatnya hari-hari ini semakin gencar penampihan terjadi, diayak dengan ujian pencobaan. Jadi Tuhan mulai pisah-pisahkan. Hati-hati saudara-saudara. Jangan kita terlena dengan dosa kita. Jangan kita terlena dengan kedagingan kita, sehingga kita tidak peka apa yang Tuhan mau untuk kita. Yang kedua adalah karena pemberitaan firman Allah dan kebenaran akan mendatangkan perlawanan. Jadi banyak nanti ini sudah mulai terjadi saat kita melakukan, memberitakan firman Tuhan, kebenaran tentang keselamatan, akan ada banyak perlawanan dari kuasa-kuasa jahat, yaitu memakai orang-orang yang mencari alibi, yang mencari kesalahan hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, merontokkan iman anak-anak Tuhan. Jadi kita hidup di dunia sekarang ini tidak gampang. Yang baik pasti ada tantangan yang jahat. Tapi di firman Tuhan katakan di ayat 36. Saya bacakan di ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Ini benar-benar saya pun alami. Bagaimana saya harus berperang melawan kuasa-kuasa di dalam seisi rumah. Anak saya tidak mengizinkan saya pelayanan. Saya bilang ini panggilan mama dari Tuhan, tetapi anak saya tidak peduli. Juga gitu orang-orang di sekitar kita, saudara. Jadi di sini dikatakan karena pemberitaan firman Allah dan kebenarannya akan mendatangkan perlawanan. Perlawanan itu dari mana? Dari orang-orang di sekitar kita, orang seisi rumah, yang menghalangkan untuk kita tidak memberitakan firman Tuhan, untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini poin yang kedua. Tuhan datang untuk memisahkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ini masanya penampian. Ini poin yang kedua ya, saudara-saudara. Lalu di sini dikatakan juga seperti kisah Rasul Paulus, seperti murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka menghadapi tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka ditolak habis-habisan. Tetapi Yesus berkata, tetapi nabi-nabi Allah tetap akan menyatakan kebenaran walaupun itu sakit. Sakit dalam arti ditolak. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya belajar untuk mengasihi, tetap mengasihi, dan tidak pernah henti-henti menyampaikan firman Tuhan dan tentang keselamatan yang Tuhan harus sampaikan kepada umatnya. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran adalah mahkota yang lahir dari salib. Jadi hidup di dalam kebenaran, kita baca di ayat 39. Yang poin terakhir,
ayat 39, yaitu barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Jadi saudara-saudara, di sini yang poin ketiga adalah hidup dalam kebenaran adalah mahkota yang lahir dari salib. Jadi kalau kita mau menerima mahkota keselamatan, kita harus pikul salib, yaitu penderitaan, ujian dan cobaan. Saudara-saudara, banyak anak-anak rohani saya bilang, Bunda, hidup ini semakin sulit, semakin susah. Tadi saya bilang, pengayakan, penampian mulai terjadi. Kita harus siap pikul salib Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, ada mahkota yang akan kita terima. Dan mahkota yang kita terima adalah lahir dari salib, yaitu lahir dari sebuah ujian, lahir dari sebuah proses. Tetapi hidup dalam kebenaran adalah mahkota yang lahir dari salib, yang keluar dari kemenangan melalui penderitaan. Tadi di ayat 39 dikatakan, hasilmu tidak akan sia-sia, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan mahkota kekal, mahkota kerajaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan saat waktunya kita dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, jadi orang percaya jangan takut untuk menderita. Orang percaya jangan takut dengan air mata. Tuhan sudah sediakan segalanya untuk kita. Ini 3 poin yang saya katakan bagaimana Tuhan akan memisahkan, memilah-milih. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal. Tuhan sedang menampi, Tuhan sedang memilih-milih, memisahkan. Untuk itu saudara-saudara, mari respon panggilan Tuhan. Jangan kita bebal, jangan kita mengeraskan hati hanya karena kita kecewa, hanya kita karena tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kita marah sama Tuhan dan lalu kita tawar hati. Saudara-saudara, 3 poin yang saya bisa sampaikan ini. Tuhan mau kita menerima keselamatan, mahkota, kehidupan yang kekal. Kalau keadaan sekarang di dunia yang saudara-saudara miliki itu hanya sesaat, tidak bisa saudara-saudara bawa. Dan saudara-saudara nanti akan diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan. Jadi jangan biarkan kedagingan kita lebih berkuasa dibandingkan kita takut akan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Saudara-saudara, di tengah pandemi seperti ini, banyak hal kita lari dari persoalan, kita lari menyalahkan Tuhan. Tetapi kemanapun saudara-saudara, Tuhan tetap mencari saudara, memberikan pertolongan yang tulus dan penuh kasih-Nya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk merespon dan menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan apa yang Tuhan sudah sediakan itu terhilang dari kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami mau terima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap kuat di dalam setengah pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Urapi bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, Tuhan berkati.